Halo, saya datang untuk wawancara. Boleh tahu nama Anda? Nama saya Gu Xingyan. Terima kasih banyak, Anda bisa membalas surat lamaran saya. Senang sekali ada kesempatan seperti ini, bisa duduk di sini. Dibesarkan oleh orang tua asuh. Saya diadopsi oleh orang tua asuh saya sejak kecil. Meskipun saya bukan anak kandung mereka, tapi mereka memperlakukan saya seperti keluarga sendiri. Bisa dilihat, mereka merawat Anda dengan baik. Sarjana Desain Seni dari La Salle College, Kanada. Hampir masuk ke Delps. Ya, tapi akhirnya tidak bergabung. Apakah semua ini benar? Semuanya benar. Kalau begitu, apakah Anda pernah bertemu desainer terkenal lainnya? Saya harap Anda bisa memberikan komentar tentang karya ini. Baik. Anda bisa berbicara dengan bebas. Begitu ya? Anda sudah menyelesaikan urusan hidup di luar negeri. Memutuskan untuk kembali ke tanah air dan berkembang. Betul. Tentang latar belakang pribadi Anda. Mari kita bicarakan sebanyak ini dulu. Selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan profesional. Baik. Pak Ye, waktu yang kita janjikan dengan perusahaan headhunter Pak yang sudah tiba. Sudah jam segini, kenapa tidak menjengkelkan saya lebih awal? Kalau begitu, wawancara kita hari ini sampai di sini dulu. Tapi, pertanyaan profesional Anda belum ditanyakan kepada saya. Seharusnya semua ada di dokumen ini, kan? Bukankah desainer sangat memperhatikan konsep dan kemampuan praktis? Ini beberapa sampel desain saya, silakan dilihat. Saya akan konfirmasi sekali lagi. Kali ini kita merekrut asisten desainer. Berbeda dengan desainer. Ya, tapi asisten desainer bukan. Lalu, bagaimana hasil wawancaranya? Tunggu pemberitahuan. Mari dengarkan Wei Hushan. Melintasi hutan dan salju. Semuanya unik, mari lihat. Ada banyak aksesoris baru di sini. Apa yang sedang diiklankan? Penjaja kaki 5, sepertinya menjual perhiasan palsu. Buatan tangan, benar-benar original, benar-benar original. Buatan tangan, benar-benar original. Ini sangat cantik, coba saja. Tante, silakan lihat. Saya rasa ini sangat cocok untuk Anda. Nona, kamu jualan di sini, tidak takut ditangkap. Ini pertama kali jualannya? Bukan pertama kali, saya sudah biasa. Masih macet di jalan. Direktur lain sudah sampai, hari yang penting ini. Kamu sebagai manajer umum tidak datang lebih awal, kurang etis ya? Baiklah, saya mengerti, saya akan selesaikan sendiri. Bos, mau kemana? Saya naik MRT, kamu naik mobil ke venue tunggu saya. Saudari-saudari, cepat ya, kalau suka lihat saja.
sebentar lagi tutup. Tangkap pencuri, rampas tas, tangkap pencuri, perampokan, tangkap pencuri. Tangkap dia, perampokan. Terima kasih ya. Ini punya kamu kan? Iya, punya saya. Cek. Ada yang kurang tidak? Benar-benar pencuri tidak pernah pulang tangan kosong. Ada apa? Si anak itu mengambil HP saya. Kamu bantu saya kejar pencuri, HP kamu sendiri hilang. Saya ganti. Sudahlah, tidak usah diganti. Harus. Kamu tadi yang jual perhiasan palsu di pinggir jalan ya? Barang-barang ini dari mana? Tiruan merek apa? Semua ini asli, buatan tangan orisinal saya. Percaya tidak percaya, lihat saja. Jangan ngomong besar dong. Kamu punya merek dagang tidak? Saya bilang akan ganti HP kamu. Kasih tahu saya nomor rekening bank kamu. Saya orangnya tidak suka berhutang budi, ambil saja semua. Sebagai ganti rugi. Sudahlah, simpan sendiri saja. Kamu ambil saja. Kamu ambil saja, kamu ambil saja. Tidak usah, tidak usah. Ini bukan perhiasan biasa, semuanya unik. Bawa pulang untuk pacar kamu ya. Kamu ini suka dikejar-kejar ya? Saya belum pernah mengejar orang. Tunggu saya. Direktur. Pak Lin, kenapa buru-buru? Pak Lin, tadi telepon Anda kenapa mati? Tadi tidak sengaja HP saya hilang. Hati-hati ya, meskipun kecil, HP itu terkait dengan banyak hal loh. Ini benar-benar kecelakaan. Ayo cepat masuk. Oke. Jangan biarkan mereka menunggu. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Semua perhiasan ini dibuat tangan, satu-satunya di dunia. Tidak ada yang kedua, kualitasnya terjamin. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Satu-satunya, buatan tangan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Halo Kak, Halo, berapa harganya ini? ini 200. 200 agak mahal. Tidak mahal kok, nilai uangnya bagus. Kakak lihat. Kakak pakai ini tangan kelihatan lebih putih, kualitasnya terjamin. Buatan tangan. Kakak lihat dulu ya. Oh, Halo, saya Gu Xingyan. halo, saya dari Departemen HR perusahaan Dongchen Jewelry. Secara resmi memberitahu Anda telah diterima di Departemen Desain kami. Jika bisa, Anda bisa datang ke perusahaan untuk melapor. Perusahaan tidak memiliki persyaratan ketat untuk pakaian karyawan. Tapi harus rapi dan sopan, selain itu tidak ada. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Kalau begitu sampai jumpa Senin. Mbak, bisa lebih murah nggak? 20? 20? Murah banget. Saya sedang obral, semua perhiasan dijual 20. Ayo lihat-lihat. Benar, semuanya 20. Taruh uangnya di sini. Ambil barangnya langsung. Shanghai, aku datang.
Ini cantik nggak? Suka? Mama, ini untuk aku? Pintar sekali anak Mama. Asalkan kamu bisa jawab pertanyaan terakhir Mama. Cincin cantik ini akan jadi hadiah ulang tahunmu yang ke-9. Bu Guru, ada masalah. Mama, Mama lepaskan aku, Mama. Ning, Tante Zhao, tolong jaga dia ya. Masih ingat cincin ini? Ini diberikan Mama waktu kamu pergi ke luar negeri. Waktu itu kamu masih kecil. Kami selalu menyimpannya untukmu. Sekarang kamu sudah besar, kami mengembalikannya padamu. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-18. Aku dan ibumu memberikan kalung untuk cincin ini sebagai hadiah ulang tahunmu. Setelah kamu pergi ke Kanada, apapun kesulitan yang kamu hadapi, kembalilah kepada kami. Ingatlah, di sini selalu menjadi rumahmu. Ibu, Xingyan, masalah ibumu di penjara tidak sesederhana itu. Setelah kamu sampai di Kanada, segeralah bergabung dengan kewarganegaraan Kanada agar tidak ketahuan identitasmu. Janji pada ibu, apapun yang terjadi, jaga dirimu baik-baik. Ibu. Ibu tenang saja. Aku pasti akan mengungkap ketidakadilan yang menimpa ibu. Halo semuanya, saya Ye Xiaoqing. Hari ini saya akan menunjukkan kantor kami yang lucu dan rekan-rekan kami yang menggemaskan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat pagi. Fang Fang, Sapadong. Hello. Oke, hari ini juga harus menjadi hari yang penuh semangat. Menjadi Ye Xiaoqing yang penuh semangat. Saya harus belajar dengan giat dan bekerja keras, berusaha untuk terus maju. Oh, Kamu jangan minum lagi. kenapa kamu merebut nutrisi saya? Saya juga butuh nutrisi. Makasih ya. Tebak apa yang baru saja saya lihat? Lulusan dengan nilai A dari La Salle College. Dia datang untuk melapor. Bagian personalia sedang mengurus masuknya. Saya sudah melihat sekilas. Tebak apa? Penampilannya lumayan. Seberapa lumayan? Saya pikir saya juga lumayan. Nah, itu bisa jadi perbandingan. Baru saja datang. Kartu ini adalah bukti bahwa kamu bisa bebas masuk ke sebagian besar area di Dongjang Group, tapi saya pikir ini lebih seperti chip portable. Jika setiap pagi kamu melakukan absen 10 menit lebih awal dari karyawan lain, mungkin tidak ada yang memperhatikanmu. Tapi jika sebagian besar rekanmu bekerja lembur sampai jam 10 malam dan kamu pulang 5 menit lebih awal, dengan cepat akan ada yang memperhatikanmu, bahkan mungkin mengajakmu bicara. Pak Lin, selamat pagi. Pak Lin, selamat pagi. Tunggu sebentar, tunggu dulu. Kalian tidak naik? Kami tidak naik, kami naik yang berikutnya. Kenapa kamu seperti ini? Bukan
Bukankah aku hanya membuatmu kehilangan satu ponsel? Apakah kamu harus mengejar sampai ke kantor kami? Lagi pula, bukankah aku sudah menggantimu dengan satu paket aksesoris? Apalagi yang kamu mau? Kamu juga bekerja di gedung ini ya? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Aku juga belum pernah melihatmu. Pak Lin, silakan turun dulu. Saya tunggu yang berikutnya. Kamu turun atau tidak? Kamu yang baru datang melapor itu ya? Halo, nama saya Chong Fei. Senang bertemu denganmu. Halo, nama saya Gu Xingyan. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Semuanya, berhenti sebentar, dengarkan saya. Akhir-akhir ini, kemajuan kerja Departemen Desain kami. Untungnya, ada darah segar yang datang. Ini adalah Gu Xingyan, sebagai asisten desainer di Departemen Desain kami. Xingyan, sapa dulu. Halo semuanya, nama saya Gu Xingyan. Senang bisa bertemu kalian di sini. Kedepannya mohon bimbingannya. Kursi yang kosong bisa duduk di mana saja, saya ada urusan dulu. Oke. Sampai nanti, Pak Direktur, hati-hati di jalan. Hello Xingyan. Nama saya Lin Kang, juga asisten desainer, kedepannya mohon bimbingannya. Halo. Sudah, pergi sana. Aku bilang orang ini berbahaya. Kita jauhi dia, kamu ikut aku. Nama saya Yopi. Lebih baik kamu duduk di sebelahku, lebih aman. Agar tidak diganggu orang ini. Nama saya Gu Xingyan. Bukan Xingyan, aku bilang ya. Jangan dengarkan omongannya, kalau ada masalah panggil aku. Oh ayah. Xingyan, bolehkah aku menambahkan WeChat MU? Aku scan ya. Oke. Ayo. Oh ayah, Oke. sekalian aku masukkan kamu ke grup kerja kita ya. Oke. Ada beberapa grup kecil kalau kamu tertarik. Nanti kamu juga aku tambahkan. Grup kecil? Ada berapa banyak grup? 20 sembilan lah. Departemen kita cuma segini orangnya, ada 29 grup? Aku kasih tahu, ini masih sedikit loh, beberapa departemen lebih banyak lagi. Ada yang sampai ratusan. Aku juga di sana. Kalau kamu tertarik, nanti aku ajak kamu masuk. Nggak, untuk sekarang nggak dulu. Makasih. Ibu, aku datang menjenguk ibu. Lihat. Ini kartu karyawanku, sekarang aku juga bagian dari Dongchen. Ibu, maafkan aku. Aku tidak menuruti kata-kata ibu, bersembunyi dan hidup di luar negeri. Itu karena aku sangat merindukan ibu. Dan juga aku tidak percaya. Ibuku adalah orang yang melanggar hukum. Sekarang aku sudah masuk Dongchen, aku percaya. Seiring dengan kemajuanku di dunia kerja Dongchen, sedikit demi sedikit, aku pasti akan melihat semakin banyak kebenaran. Dan membuat semua hal menjadi jelas. Aku tahu, ibu selalu ingin aku menjadi orang yang bahagia. Orang biasa yang sederhana, aku janji pada ibu. Tidak peduli di masa depan menghadapi kesulitan seperti apa. Aku pasti akan hidup seperti yang ibu harapkan. Dewan Direksi memutuskan untuk menjual Dongchen. Jangan asal bicara sembarangan bisa dipotong lidah. Hal seperti ini mana bisa dibohongi, ini kan hal besar. Aku cuma asisten kecil mana bisa bikin rumor. Tapi, Dongchen kan perusahaan perhiasan nomor 1 di dalam negeri. Kenapa mau dijual? Ya karena kinerjanya sudah tidak bagus. Itu tidak boleh. Aku susah payah baru bisa melamar ke Dongchen. Makanya, kapitalis itu pikirannya beda sama kita. Mereka tentu saja mengutamakan keuntungan. Waktu itu, aku datang ke Shanghai justru karena Dongchen. Waktu itu begitu dapat ijazah, langsung packing koper dan terbang ke Shanghai. Langsung melamar ke Dongchen, dunianya berubah terlalu cepat ya. Terus nanti gimana?
Bahkan jika perusahaan ganti nama dan ganti pemilik. Kamu Ye Xiajing kan tetap dipanggil Ye Xiajing? Kamu tetap harus gambar ya gambar, selfie ya selfie. Sudah waktunya untuk mengirim lingkaran teman. Aku dengar. Saat Ketua Tang Wanrong masih hidup, Departemen Desain adalah departemen yang paling dia perhatikan. Jadi, disebut Tang Zong yang sukses, Tang Zong yang gagal. Bagaimana ceritanya? Benar-benar ingin tahu. Cepat cerita, cerita, cerita. Aku kasih tahu kalian. Dulu, Dongchen di bawah pimpinan Tang Zong. Benar-benar kuda hitam di industri perhiasan. Hampir menguasai pasar. Lagi-lagi tentang Tang Zong kita ini, meskipun seorang wanita. Dulu dia paham desain, paham penjualan, tidak seperti kalian. Tapi, tepat saat Dongchen menjadi pemimpin di industri perhiasan. Tebak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tang Zong melakukan kesalahan yang sangat disesali seumur hidupnya. Apa kesalahannya? Cepat cerita. Haus. Bosan banget? Minum punyaku. Makasih ya. Lanjut ceritanya. Mengumpulkan dana untuk membeli tambang. Aku kira apa? Cuma itu. Aku kasih tahu kalian. Ini juga bisa aku ceritakan. Ku dengar waktu itu, Tang Zong sepertinya ditipu membeli sebuah tambang industri yang tidak bisa dikomersilkan. Hunger, kan? Seketika langsung masuk penjara. Kamu lagi-lagi tahu semuanya. Teman-teman, Tang Zong. Seperti yang aku bilang, orang yang sangat cerdik. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan seperti itu? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kalau begitu, ceritakan apa yang tidak beres itu. Yang tidak beres itu, dengan kemampuan teknologiku sekarang. Masih belum tahu. Menurutku, itu karena IQ-MU yang kurang. Selamat, kepala desain. Kalau tidak tahu, jangan asal menyebar rumor. Kalian tidak fokus pada desain. Setiap hari hanya bergosip tentang hal-hal yang tidak jelas. Kepala desain Chong, Anda adalah veteran di sini. Bagaimana kalau Anda ceritakan pada semua orang? Pasti benar. Ayo. Sekarang aku akan jelaskan tanggung jawab posisi kalian. Dalam 3 hari. Desain produk utama untuk musim baru. 3 hari? Terlalu cepat. Waktunya tidak cukup. Kalau tidak selesai, bonusku dipotong. Saya akan memotong bonus kalian. Jangan, kami Samuel miskin. Bonus kami bisa dibandingkan dengan Anda? Semuanya. Desain kali ini berkaitan dengan masa depan Dongchen. Dan juga apakah kalian masih bisa tinggal di Dongchen. Jangan berpikir bahwa kami di manajemen yang akan menanggung semuanya. Kalian tidak akan terpengaruh, tidak begitu. Saya akan membagi tekanan dan risiko ke setiap orang. Tidak akan pilih kasih, seperti kata pepatah, latih pasukan 1000 hari, gunakan dalam 1 saat. Sekarang adalah saatnya kalian melakukan sesuatu untuk Dongchen. Kali ini semua orang harus menyerahkan tugas. Gusinyan, meskipun kamu baru bergabung. Tidak terkecuali. Rapat selesai. Sampai jumpa, Direktur. 3 hari, bagaimana ini? Saya tidak mau hidup lagi. Teman-teman, pikirkan baik-baik, gunakan otak kalian. Direktur Tang, seperti yang saya katakan, orang yang sangat cerdas. Bagaimana mungkin melakukan kesalahan seperti ini? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Memikirkan apa? Direktur Chong, saya tadi melamun sebentar. Semangat, kamu adalah kekuatan baru kami. Baik, Direktur Chong. Semuanya, ini adalah perintah keras dari manajemen. Jika tidak punya cita-cita menjadi desainer besar, kalian juga harus melihat saldo ban kalian, saya yakin. Kalian tidak ingin bonus kalian dipotong, kan? Direktur, desain saya kali ini adalah untuk menyesuaikan tema gaya barok. Fokusnya pada relief, memilih kulit kerang akik, ditemani mutiara dan berlian. Samre. Jangan hanya menyebut barok, lalu menggunakan hal-hal klise ini untuk menipu saya. Zaman apa ini?
Perusahaan butuh desain yang memimpin tren. Desain yang membuat orang langsung ingin membeli. Masih terjebak pada konsep dan level lama, tidak bisa. Kalian harus mempercepat pertumbuhan kalian, begini saja. Siapa yang desainnya lolos, saya akan mengajukan ke manajemen untuk menjadikannya desainer utama seri ini. Bagaimana, kesempatan yang bagus kan? Benarkah ini? Benar, saya harap kalian. Selain berusaha mendapatkan gaji setiap bulan, juga memiliki rasa keyakinan. Kesempatan sudah diberikan, sekarang tergantung kemampuan kalian. Pasti semangat. Saya juga akan berusaha. Apa yang ada di pikiranmu? Kalau belajar lebih baik sih tidak apa-apa. Nilai akademikmu sangat buruk, hanya tahu makan dan main. Kakak, Ada apa? bukan? Kalau kamu memukul anak seperti ini, kamu akan membuatnya terluka. Kalau terluka, kamu harus mengeluarkan uang untuk berobat, bukan? Saya ngurus anak saya sendiri, tidak ada urusan denganmu. Masuk ke dalam, jangan ikut campur urusan orang lain. Waktu minum air putih. Minum air putih untuk detoksifikasi. Putriku, sedang menggambar apa? Guru meminta kami masing-masing untuk mendesain lambang sekolah. Semua ini tidak memuaskan. Komposisi ini terlalu umum, kurang imajinatif. Saya ingin mendesain lambang sekolah yang unik. Tapi kamu tahu, imajinasi bukan satu-satunya standar untuk desain yang baik. Itu juga membutuhkan sikap desainer terhadap kehidupan dan pengalaman hidup, mengerti? Cukup dengan perasaanmu terhadap sekolah, gambarlah intuisimu. Gambarlah kampus dalam pikiranmu. Gambarlah kehidupanmu yang bahagia dan menyenangkan, pasti yang terbaik. Mengerti? Baik, Mama, saya akan memikirkannya lagi. Minum air ini. Meskipun masih sangat mentah dan kaku, tapi bisa dilihat. Gu Xingyan, jelaskan desainmu ini. Pernah ada seorang desainer yang mengatakan padaku, seorang desainer hanya dengan memasukkan pengalaman hidupnya ke dalam karyanya, baru bisa membuat perhiasan yang berbeda. Alasan saya belajar desain perhiasan adalah karena pengaruh Dongchen Jewelry. Dan jika tidak ada guru Tang Wanrong, Dongchen Jewelry tidak mungkin menonjol di antara banyak merek perhiasan. Jadi desain ini saya berani menggunakan
beberapa elemen khas dari desain Guru Tang. Kamu segera menggambar ulang desain ini dengan tangan. Lalu kita bersama-sama menemui CEO Lin untuk rapat. Baik. Masuk. CEO Lin, ini adalah desain baru tema barokue kami. Silakan dilihat. Anda melihat langsung. Asisten ibu saya memegang tangan ibu saya dan menekannya, ya. Ibu saya dipaksa, ya. Siapa yang tahu? Pekaknya. Begitu cap tangan itu ditekan, itu sudah dianggap sah, kan? Siapa yang desain ini? Jia Gu Xinjia. Desain ini menggabungkan gaya desain Dongchen dan menonjolkan tema barok. Memilih mutiara barok, bentuk perhiasan yang unik, memancarkan keanggunan yang khas. Ini adalah interpretasi terbaik dari perhiasan Dongchen. Saya yakin ini akan membawa Dongchen ke puncak tren baru. Kalian sudah tahu berita hari ini, kan? Menurutmu, pada saat ini, semuanya terlihat seperti bayangan Guru Tang. Jika saya bilang ini didesain oleh Guru Tang, tidak ada yang akan keberatan, kan? Desain gusingan ini justru ingin menonjolkan jiwa desain Guru Tang. Saya bertanya padamu, kamu adalah direktur departemen desain. Jika berita itu benar-benar tidak ada, apa yang kamu khawatirkan? Jika hati kamu benar-benar bersih, saya pikir ini saat yang tepat untuk meluncurkan karya yang memperingati desain Tang Wanrong. Justru ini adalah waktu terbaik. Sheng Yan. Lanjutkan. Semakin seperti ini, semakin harus berani. Bahkan, memanfaatkan berita ini untuk meluncurkan karya yang memperingati desain Tang Wanrong sebagai produk musik baru. Bukankah itu menghemat biaya promosi yang besar? Sudah, kalian keluar dulu. Direktur Lin, anak ini sifat seniman. Shenbo. Segera beritahu Direktur Meng untuk mempersiapkan konferensi pers. Mengerti. Lin Yi adalah direktur utama dan pemegang saham besar Dongchen. Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Ada sopan santun, tapi tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Pendidikan saya mengajarkan, direktur utama adalah manusia, saya juga manusia. Penyakitmu sebagai lulusan luar negeri cukup parah. Ini di Dongchen. Saya percaya, jika dia mengerti apa yang saya katakan, jika dia benar-benar demi kebaikan Dongchen, dia akan menerimanya. Apakah kamu sangat mengagumi Guru Tang? Tentu saja. Saya pikir Guru Tang Wanrong adalah kebanggaan desain perhiasan Tiongkok. Saya masuk ke industri ini karena dia. Saya mengagumi semangatnya dalam desain. Kecintaan pada keindahan dan kemurnian. Dia adalah target saya. Kamu memang agak mirip dengannya. Mirip di mana? Pandangan mata. Tapi meski mirip, kamu bukan dia. Dan di dunia ini, ada berapa Tang Wanrong? Kamu baru masuk dunia kerja, saya harus mengingatkanmu. Ini bukan kampus, hanya mengandalkan bakat dan semangat. Tidak bisa bertahan lama di sini. Jika Dongchen adalah sebuah hutan, di sini ada harimau dan singa. Dan kamu apa? Kamu paling-paling hanya domba yang siap disembelih. Teman-teman media, maaf membuat kalian menunggu lama. Konferensi pers akan segera dimulai. Mari kita sambut Manajer Umum Grup Dongchen.
Bapak Linyi untuk berbicara. Tahukah kalian siapa yang saya temui di Departemen Keuangan? Siapa? Itu dia, jujur saja. Tampangnya sangat menawan. Yi Xiaoqing, bisakah kamu lebih serius? Perusahaan sedang mengalami hal besar. Konferensi pers ini hampir penuh dengan wartawan. Halo semuanya. Menanggapi pemberitaan baru-baru ini di suatu koran, serta fitnah terhadap nama baik saya di internet, saya hanya akan memberikan klarifikasi berikut. Apa yang dia katakan? Saham yang saya pegang, yang sebelumnya atas nama Ibu Tang Wanrong, 20% saham, sepenuhnya legal. Ada dokumen hukum sebagai bukti. Saya harap semua orang tidak lagi membuat spekulasi tanpa dasar. Jika ada pemberitaan tidak benar lagi, saya akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi nama baik saya, serta nama baik dan hak Ibu Tang Wanrong. Lihat, acting manajer umum Lin kita sangat bagus. Sangat realistis, sangat tulus, sangat masuk ke dalam peran. Ini adalah acting aktor terbaik. Harus dinominasikan sebagai aktor terbaik. Manajer umum Lin, apakah Anda dan Ibu Tang Wanrong adalah hubungan gelap selama bertahun-tahun seperti yang beredar? Sebelum Tang Wanrong meninggal, apakah dia secara sukarela mentransfer saham ke nama Anda? Untuk foto-foto yang ambigu itu, apakah Anda tidak ingin mengatakan sesuatu? Tepat mengenai sasaran ya, sangat tajam dan hebat. Semua adalah jurnalis yang sangat profesional. Bisakah mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot? Pertanyaan-pertanyaan membosankan di atas tidak ingin saya jawab. Data yang saya pegang ini adalah laporan urunan kinerja penjualan grup Dongchen. Sejak berita Anda terjadi, berdasarkan laporan ini menunjukkan volume penjualan konter perhiasan grup Dongchen turun 40%. Bagaimana pendapat Anda? Sebagai direktur umum perusahaan, berapa kerugian yang ditimbulkan bagi perusahaan? Apakah Anda akan karena fakta yang terbentang ini mengajukan pengunduran diri? Wih, wartawan ini berani banget nanya. Beneran berani nanya. Diam. Semua sangat jelas. Setelah krisis finansial global 2008, perusahaan sejenis di dalam negeri pun tak terhindarkan mengalami kondisi lingkungan operasional yang memburuk. Banyak perusahaan sejenis bangkrut, ada yang diakuisisi atau restrukturisasi. Sedangkan Dongchen kami tetap kokoh dan berhasil bertahan sampai periode pemulihan. Dalam seluruh proses ini, saya Linyi berada di mana? Bersama ribuan karyawan Dongchen, serta distributor dan advertiser kami. Berjuang bahu-membahu. Sekarang saatnya kita menyesuaikan kapasitas dan mulai lagi. Tanya dong semua. Siapa yang berhak membuat saya absen? Hingga sebelum datang ke konferensi ini, saya tidak menerima pemberitahuan pemakzulan dari Dewan Direksi. Dan saya pribadi juga tidak berencana mengundurkan diri. Soal foto-foto mesra yang disebut-sebut itu, sebenarnya itu foto kerja. Malam saat foto itu diambil adalah malam ketika Nyonya Tang Wanrong kritis. Sebelum wafat, beliau menyerahkan naskah terakhir kepada saya, berharap saya bisa mempublikasikannya. Ini juga merupakan bentuk bakti terakhir Ibu Tang kepada Dongchen. Naskah tangan ini adalah karya terakhir pendiri Dongchen, Nyonya Tang Wanrong. Beliau tetap menggambar karya ini dengan tangan saat sakit. Tanya, Direktur Lin, apakah karya terakhir Nyonya Tang Wanrong akan jadi andalan musim depan? Tidak hanya itu, karya ini akan sesuai wasiat almarhumah. Dipilih berlian pink kualitas terbaik. Edisi peringatan khusus musim depan, rilis terbatas global. Saya sangat menantikan ini. Terima kasih semuanya. Terlalu tinggi trik ini. Lalu bagaimana dengan desain yang sudah kita serahkan sebelumnya? Saya mau sia-sia. Coba lagi, semangat.
Jangan kamu rekam aku, lagi pula promosi dan kenaikan gaji sudah sia-sia lagi. Jadi semakin jauh lagi. Bukannya kamu si semangat tinggi? Pergi. Sinyan, kamu tidak merasa desain ini sangat familiar? Kamu kenapa? Tidak apa-apa, aku ke toilet dulu. Bos, jangan bilang ya. Memang mirip dengan desain Tang. Hanya meniru bentuknya saja. Oh ya, kamu bilang mulut Chong Fei ini susah ditutup. Tapi gadis ini, Kalau dia bisa menerima hasil ini, dia bisa tinggal. Kalau tidak, dia harus pergi. Kamu ingat lapak perhiasan di pinggir jalan itu kan? Dia itu pemilik lapaknya. oh, dia ya. Untuk desain musim depan, kamu harus terus mendesak Chong Fei. Biar dia cepat, dan di atas dasar yang sekarang. Tambahkan lebih banyak elemen dari Pak Tang. Tidak masalah. Oh ya bos, tadi ada telepon dari Pak Wang dari Dian. Dia ingin segera menandatangani kontrak dengan Anda. Bilang saja padanya, saya akan ke kantornya besok untuk langsung menandatangani. Jangan lakukan hal-hal yang hanya terlihat bagus tapi tidak berguna lagi. Baik. Mari kita nyanyikan lagu Hong Dengji. Siap. Mengambil keranjang kecil, mengumpulkan batu bara. Semua pasti sudah melihat acara peluncuran kemarin. Edisi spesial musim baru sudah ada. Tapi yang utama belum. Pak Lin terus mendesak saya, dia meminta departemen desain kami harus menyerahkan draft desain baru dalam seminggu. Kalau tidak, bonus kuartal dibatalkan. Mulai hari ini, kalian masuk dalam keadaan darurat. Saya tidak peduli kalian tidur di kantor atau begadang di rumah. Saya ingin melihat desain. Desain yang bagus. Gu Xingyan, ikut saya, yang lain bubar. Ayo pergi. Pergi. Tutup pintu. Kenapa masih ada perasaan marah? Ketika masih muda, karya saya juga pernah diambil alih oleh atasan. Saya bisa mengerti perasaanmu sekarang. Direktur Chong. Perasaan saya sekarang, mungkin Anda benar-benar tidak bisa mengerti. Gambar desain saya adalah Anda yang menyerahkannya langsung ke Direktur Lin. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah ini? Saya yakin Anda seharusnya sangat mengerti. Kenapa tiba-tiba gambar desain saya? Perancangnya berubah menjadi guru Tang. Saya sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tolong pertimbangkan kepentingan yang lebih besar, desainmu itu. Beberapa hari lagi akan dikirim ke pabrik. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita ubah. Model peringatan Tang Wanrong benar-benar akan diluncurkan. Tentu saja. Jadi, Xingyan, keadaannya sudah seperti ini. Kamu harus menerimanya. Rahasia kecil ini jangan disebarkan ya. Baik. Biarkan rahasia kecil ini. Kita bertiga saja yang tahu. Kamu ternyata bisa berpikir begitu terbuka. Dan, kamu belum memberitahu Li Mingkang, Ye Xiaoqing mereka kan? Tidak, saya ingin tahu tentang edisi peringatan khusus ini. Jangkauan peluncurannya apa? Ini akan dirilis secara terbatas di seluruh dunia. Jangan ada kekhawatiran dalam pikiranmu. Tetap tenang dan fokus menyelesaikan desainnya. Saya jamin, gambar desain selanjutnya pasti akan mempertahankan namamu. Terima kasih Direktur Chong. Saya akan bekerja sekarang.
ruang produksi ini terbuka untuk semua karyawan? Tentu saja. Kenapa? Datang ke sini untuk mempertanyakan saya? Direktur Lin, Anda terlalu banyak berpikir. Edisi peringatan khusus karya terakhir Guru Tang akan segera diproduksi dan diluncurkan. Ya, cincin ini akan kami beri nama Awal Mula. Ini mewakili konsep awal Guru Tang Wanrong dalam merancang perhiasan. Akan menjadi milik Dongchen Jewelry kami. Saya sangat menantikan momen peluncurannya. Pandanganmu cukup luas ya. Bukan hanya kalian para kapitalis yang punya hati yang besar. Saya memang pernah berpikir untuk bertanya baik-baik, kenapa Anda mendesain dengan susah payah, tapi dikatakan sebagai karya Nyonya Tang? Kenapa Anda bisa begitu percaya diri? Tidak mempertimbangkan perasaan saya. Sama sekali tidak meminta persetujuan saya. Tapi saya tahu. Saya adalah karyawan Dongchen. Saya adalah bagian dari gedung ini. Saya tahu mana yang lebih penting. Manajer Lin, saya bisa membiarkan hal ini berlalu. Tapi saya punya satu syarat. Desain ini adalah karya saya. Saya yang harus bertanggung jawab atas proyek ini. Lihat, akhirnya terlihat juga niat sebenarnya. Tadi saya heran, dari mana Anda punya pemikiran setinggi itu? Bagaimana kalau saya tidak setuju? Saya tidak sedang mengancam Anda. Saya hanya memberikan saran yang baik. Desain ini saya yang buat, saya yakin tidak ada orang yang lebih mengerti makna desainnya daripada saya. Kalau saya tidak salah ingat, sejak Anda masuk sampai sekarang, belum sampai 1 bulan kan? Dalam sejarah Dongchen, belum pernah ada asisten desainer yang bertanggung jawab atas proyek dalam waktu sesingkat ini. Semua hal ada awalnya, apalagi saya memberikan pilihan yang baik untuk Anda. Saya tidak memaksa Anda. Tolong pertimbangkan baik-baik. Berdarah. Saya lihat, saya ingat saya bawa plester. Tidak apa-apa, ini hal biasa. Kalau infeksi bagaimana? Harus ditempel. Barang-barang Anda lengkap juga ya? Hidup mandiri, kalau tidak lengkap bagaimana? Saya lebih baik ke ruang produksi lain saja, agar tidak mengganggu Anda dan membuat Anda terluka lagi. Tolong pertimbangkan baik-baik. Kerjasama yang menyenangkan. Pasti. Plester di tangan manajer Lin Lucuya. Tidak sengaja melukai tangan. Bukan tangannya yang penting, tapi plesternya. Lihat, plester ini di tangan Anda. Terlihat gagah. Saya pikir Shenbo tidak akan punya barang kecil seperti ini. Apakah ada wanita lain yang membantu? Manajer Wang, jangan bercanda. Mana ada wanita yang membantu? Mari kita bicara serius. Awalnya ada beberapa kendala, tapi akhirnya cukup memuaskan. Tenang, pembayaran pasti sampai dalam 3 hari. Dan keyakinan yang penuh. Terima kasih. Semuanya, bagaimana progres kalian? Ayo semangat, teman-teman.
Li Mingkang. Bagaimana progresnya? Masih dalam tahap konsep, tapi sudah ada ide, Direktur. Dari punya ide sampai desain selesai, masih panjang jalannya. Apakah waktunya masih cukup? Semuanya, kalian harus memikirkan departemen ini. Bahkan kalian harus memikirkan departemen ini. Apakah kalian masih punya muka untuk makan di kantin perusahaan? Gu Xingyan. Bagaimana di sana? Saya sudah menggambar, tapi saya rasa masih bisa diperbaiki lagi. Ini adalah cincin set, Mingkang, lihat. Xingyan, ini benar-benar kamu yang menggambar? Tentu saja saya yang menggambar. Direktur Chong. Ceritakan, mengapa memilih desain cincin set? Desain ini, saya beri nama Link 11. Link 11, seperti namanya, berarti saling memahami. Saya pikir saling memahami juga bisa menjadi perasaan antara ibu dan anak. Inspirasi saya berasal dari keluarga saya, jadi penampilannya adalah tangan besar yang membungkus tangan kecil. Ketika cincin set ini dipisahkan, itu berarti sang anak sudah dewasa. Ibu melihat anaknya menikah. Saat itu, ibu akan memberikan cincin anak kepada anaknya. Itu mewakili doa dan penantian ibu untuk anaknya selamanya. Dan proses pembuatannya seperti ini. Direktur Lin. Ini desain baru kami, silakan lihat. Cincin set. Cincin set ini diberi nama Link 11. Link 11. Inspirasi desain berasal dari saling memahami antara manusia. Ketika cincin set dipakai bersama, dan ketika dipisahkan, itu mewakili harapan untuk bertemu kembali. Yang paling menarik adalah saling memahami ini. Bisa antara pasangan, ibu dan anak, ayah dan anak, bahkan saudara atau sahabat. Desain Gu Xingyan, kan? Bagaimana Anda tahu? Dari perasaan. Ya, dengan sedikit permintaan dan bimbingan, kemajuannya sangat cepat. Cepat buat harga bahan, usahakan segera buat sampel. Selain itu, scan desainnya untuk saya. Baik, Direktur Lin. Direktur Chong, apa yang membuatmu begitu senang? Desainnya sudah disetujui. Boleh lihat karya besarmu? Rahasia tidak boleh dibocorkan. Sudah lama tidak olahraga. Lebih baik aku naik tangga saja. Strategi Pak Zhang benar-benar hebat. Tidak hanya menyelamatkan meriamnya, tapi juga mengunci kuda saya. Benar-benar jago. Sepertinya saya harus banyak belajar dari Anda. Strategimu memanfaatkan gosip juga sangat bagus. Ini desain terbaru dari Departemen Desain, Lingxi. Silakan lihat. Saya tidak lihat, saya tidak mengerti desain, terserah Anda. Saya berencana menjadikannya produk utama musim depan. Akan dipromosikan secara intensif. Karya terakhir Pak Tang, kami menamainya Awal Mula. Akan dijual terbatas, saya perkirakan. Kembali ke puncak tangga lagu penjualan tidak masalah. Ini benar-benar karya terakhir Pak Tang? Ya, Tapi saya dengar, sebelum Pak Tang meninggal, dia sudah tidak bisa hidup mandiri di rumah sakit. Masih bisa mendesain? kondisi Pak Tang naik turun. Saat parah harus berbaring di tempat tidur. Tapi ada juga saat membaik. Ya,
Sebenarnya hal ini tidak penting. Asalkan Dongchen bilang ini karya terakhir Pak Tang, maka ini adalah karya terakhir Pak Tang. Tapi hal selanjutnya harus dilakukan dengan baik. Tenang saja. Minum teh. PUR tua ya? Saya ingat Pak Tang sangat suka PUR tua. Kemampuan menikmati teh semakin tinggi. PUR ini adalah pemberian Pak Tang. Sudah bertahun-tahun belum habis? Bukan hanya kamu yang merindukan Pak Tang. Tapi kita harus melihat ke depan. Dalam hal menjual Dongchen, bisakah Anda berpihak pada saya? Saya tahu, Anda ingin saya bilang ini kan? Saya bilang ya, menjual Dongchen bisa menghentikan kerugian tepat waktu. Para pemegang saham juga bisa mendapatkan keuntungan. Godaan ini terlalu besar. Pasar modal terlalu dalam, tidak seperti bisnis nyata. Li Zuoran memang ahli di bidang modal. Tidak seperti kita yang fokus pada produk. Dia memperlakukan perusahaan sebagai komoditas. Banyak merek di bawah Dongchen. Semua memiliki sejarah panjang dan pasar yang stabil. Secara logis, tidak seharusnya kinerja turun secepat ini. Dan kemunculan Yasheng membuatku mencium aroma 15 tahun yang lalu. Gajah tua ini bisa membantumu menjaga rumah. Tapi yang itu juga bisa digunakan sebagai mobil. Saya mengerti. Cepat beritahu Dong Fei. Minta dia siapkan presentasi tentang Lingxi jam 3 sore ini. Tekankan bahwa akan ada direktur penting yang hadir. Mengerti. Dan juga, segera jadwalkan pertemuan dengan beberapa advertiser penting itu. Tidak masalah. Jam 3 sore, ya. Itu yang dikatakan langsung oleh Lin. Bagaimana mungkin bisa siap? Masih ada 3 jam, pasti bisa siap. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Dalam aturan kerja Shenbo, tidak ada yang namanya banyak bicara. Tapi karena hubungan kita, aku akan memberitahumu. Dalam jadwal Lin, pagi ini dia bertemu dengan Direktur Sang Haning. Oke, saya mengerti. Jangan lupa, aku duluan ya. Semuanya. Saya baru saja menerima pemberitahuan, hari ini jam 3 sore. Departemen desain kita akan mengadakan presentasi untuk melaporkan Lingxi kepada para pemegang saham. Kenapa mendadak sekali? Bukannya Direktur Chong? Lingxi hanya punya satu sketsa, mau melaporkan apa? Makanya saya datang lebih dulu untuk memberi semangat. Gu Xingyan, persiapkan dengan baik. Baik Direktur Chong, saya akan berusaha sekuat tenaga. Piuken. Ini gila, hanya satu sketsa, tinggal 3 jam lagi. Dan harus melaporkan kepada para senior, ini bisa berujung pada kehilangan pekerjaan. Direktur Chong sudah gila. Kamu juga gila, Xingyan. Tugas yang sulit ini, kenapa kamu langsung menerima? 3 jam memang agak singkat. Tapi jika hanya untuk memperkenalkan Lingxi, waktu masih cukup. Kamu bilang begitu, berarti kamu sudah punya rencana, ya? Sedikit. Kalau begitu tidak masalah, ayo kita makan dulu. Manusia butuh makan. Tidak bisa, waktu terlalu sempit, kalian saja yang pergi. Sungguh memalukan. Dulu, ketika pertama kali masuk Dongchen, aku juga sekeras kamu. Tapi itu sudah menjadi masa lalu. Baiklah, masa lalu. Biarkan Xingyan bekerja dengan baik. Nanti, aku akan membawakanmu paket paha ayam besar, oke? Terima kasih, Xiao Qing. Semangat ya. Duduk, duduk, semua duduk.
Mari kita mulai. Hari ini, saya akan memperkenalkan produk andalan musim baru, set cincin Lingxi. Dibuat khusus, di bawah bimbingan saya, oleh Gu Xingyan, lulusan Jurusan Desain Perhiasan, LaSalle College, Canada. Berikutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Gu Xingyan. Halo semua, saya Gu Xingyan dari Departemen Desain. Inspirasi Lingxi berasal dari kenangan saya terhadap keluarga saya. Di era globalisasi yang terus berkembang ini, hubungan antara anak dan orang tua juga perlahan berubah. Sekarang, hubungan antara anak dan orang tua tidak hanya sekedar hubungan senior dan junior. Lebih banyak adalah teman yang saling memahami. Cincin sekarang tidak hanya melambangkan cinta, tetapi juga pernikahan. Ibu dan anak juga bisa memakai cincin yang sama. Teman dekat juga bisa, bahkan untuk yang masih single, bisa memakai cincin tunggal kami sebagai aksesori. Tapi di pasar saat ini, belum ada cincin yang dirancang khusus untuk kelompok ini, jadi Lingxi hadir. Berikutnya adalah sketsa set cincin Lingxi. Bertepatan dengan Hari Ibu, di hari belanja besar ini, saya yakin banyak konsumen kami yang bingung. Apa yang harus diberikan untuk ibu di Hari Ibu? Saya yakin Lingxi kami pasti bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini, menambah kehangatan untuk keluarga dan hubungan mereka. Itulah penjelasan saya tentang set cincin Lingxi ini. Terima kasih semuanya. Lao Zhang, ada yang ingin kamu katakan? Aku tidak bisa. Aku memang bukan ahli dalam desain. Paling-paling aku hanya bisa memberikan pendapat sebagai konsumen. Bagaimana? Katakanlah. Sebagai konsumen, menurutku Lingxi ini sangat cantik, sangat mencolok dan unik. Pasti akan menjadi favorit pasar. Baik. Percayalah pada saya, pasti tidak salah. Baiklah. Hati-hati. Baik. Langkah selanjutnya, Departemen Desain harus bekerja keras untuk maju. Baik, Pak Lin. Ada masalah lain? Tidak ada. Saya ada. Silakan. Saya masih ingin mengajukan permohonan kepada Anda tentang menjadi penanggung jawab seri Chushong. Gu Xingyan, apakah kamu terlalu bersikeras? Pembagian kerja internal Departemen Desain. Anda harus meminta izin saya. Bagaimana bisa mengambil waktu, Pak Lin? Maaf, Direktur Chong, mohon dimengerti. Saya tidak bermaksud melewati hierarki untuk meminta izin. Tapi suatu kali, saya bertemu Pak Lin. Saya sudah menyampaikan keinginan saya untuk menjadi penanggung jawab seri Chushong. Jadi hari ini saya ingin mengajukan lagi. Saya ingin mengajukan sekali lagi. Chushong hanya edisi peringatan. Mengapa kamu begitu bersikeras? Begini saja, Pak Lin, serahkan produksi Chushong kepada saya. Saya yang memimpin, dan saya menyarankan Gu Xingyan, Li Mingkang, dan Ye Xiaoqing membentuk tim Chushong. Baik, lakukan seperti yang kamu katakan. Pak Lin, tapi saya masih... Kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Itu adalah Direktur Utama Dongchen. Tapi Direktur Utama dan Asisten Desainer itu sebutan jabatan, bukan hierarki kepribadian. Gu Xingyan, berapa kali saya harus bilang? Kamu harus bersyukur dengan bakatmu. Kalau tidak, dengan sikapmu tadi, bisa saja kamu diusir. Saya sudah mengalami kerugian karena terlalu keras di masa muda. Setiap kata yang saya katakan adalah pelajaran saya. Sejak kamu masuk Departemen Desain sampai sekarang, saya sudah memberikan banyak kesempatan. Kamu tahu? Tahu. Chushong hanya saya yang bertanggung jawab, hanya nama saja.
Desain sebenarnya tetap kamu yang menentukan, anak bodoh. Mengerti. Terima kasih tidak menekan saya. Ditekan pun tidak bisa, kemampuan setiap orang seperti apa. Tunjukkan sedikit saja, ahlinya bisa melihat. Saya mengerti. Mengerti saja, jangan melawan bos besar. Pemimpin memang menyukai orang yang berbakat. Tapi lebih suka orang yang berbakat dan tidak pemarah. Ayo sibuklah.